Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha ustazah, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Soleh-soleha, alhamdulillah pada minggu lalu kita telah selesai melaksanakan penilaian tengah semester tahun pelajaran 2020-2021. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak ustazah telah banyak membaca cerita-cerita pada LKS. Cerita-cerita yang telah anak-anak ustazah baca disebut dengan dongeng. Nah, apa itu dongeng? Dongeng merupakan bentuk karya sastra yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh dengan khayalan. Nah, jadi cerita-cerita ini tidaklah nyata karena penuh dengan khayalan. Meskipun cerita-cerita dongeng penuh dengan khayalan atau tidak nyata, dongeng umumnya mengandung pesan moral yang mendidik dan menghibur. Biasanya, tokoh atau pemeran dalam cerita dongeng adalah manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memerankan cerita dongeng. Sebelum memerankan cerita dongeng, terlebih dahulu cerita dongeng akan dibuat dalam bentuk tulisan atau disebut dengan naskah dialog. Dialog tersebut berupa percakapan yang akan diperankan antar tokoh dongeng. Nah, bagaimana cara membaca dialog dalam dongeng? Membaca dialog dalam naskah dongeng haruslah jelas dan lancar dan diucapkan sesuai dengan situasi dan karakter tokoh yang diperankan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dialog adalah sebagai berikut. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam membaca dialog dongeng adalah lafal. Apa itu lafal? Lafal adalah pengucapan kata-kata secara jelas. Jadi, dalam dialog dongeng, pengucapan kata-kata yang kita ucapkan haruslah jelas. Yang kedua, intonasi. Intonasi adalah nada suara dalam pengucapan dialog. Jadi, dalam intonasi kita harus memperhatikan tinggi rendahnya suara kita dalam memerankan tokoh yang kita perankan. Yang ketiga, jeda. Jeda disebut juga dengan perhentian atau penempatan jeda juga harus tepat. Yang keempat, volume suara. Volume suara harus dapat diterima oleh pendengar dengan jelas. Yang kelima, mimik. Mimik adalah ekspresi wajah ketika kita sedang berbicara. Jadi, bagaimana mimik atau ekspresi wajah kita ketika marah, sedih, menangis, haruslah diekspresikan berdasarkan dialog yang kita perankan. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memerankan tokoh dongeng. Yang pertama, membaca dialog dalam dongeng. Nah, bagaimana cara membaca dialog dalam dongeng?
Membaca dialog dalam dongeng diperlukan penghayatan watak atau karakter tokoh. Jadi, dalam membaca dialog, kita juga harus memperhatikan penghayatan watak atau karakter tokoh yang kita perankan. Yang kedua, acting. Acting adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukan. Yang ketiga, blocking atau penguasaan panggung. Blocking atau penguasaan panggung adalah perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ini berguna agar penampilan tidak monoton atau tidak kaku. Nah, sekianlah materi dongeng pada hari ini. Untuk pengerjaan tugas, anak-anak ustazah kerjakan LKS halaman 29 sampai 30 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dikerjakan poin A dan B-nya ya. Baiklah, sekianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harapkan anak-anak ustazah dapat memahami materi yang telah ustazah berikan. Dan kepada anak-anak ustazah, jangan lupa untuk melaksanakan amalan yaumi hari ini, yaitu melaksanakan sholat duha, tilawah, murojaah, serta membantu orang tua di rumah. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.